Selamat pagi teman-teman. Pada hari ini saya akan membahas mengenai mengasah empati agar mudah untuk membaca pikiran orang lain. Dalam kehidupan ini banyak peristiwa yang lepas dari pandangan kita yang sejatinya bisa memberikan banyak pelajaran bagi hidup kita. Peristiwa yang mengharukan maupun membahagiakan tetap memiliki arti. Kemampuan kita untuk memahami dan mengalami suatu perasaan positif dan negatif akan membantu kita memahami makna kehidupan yang sebenarnya. Kemampuan ini sering disebut sebagai atribut empati. Empati merupakan bagian penting sosial kompetisi, kemampuan sosial. Empati juga merupakan salah satu dari unsur-unsur kecerdasan sosial. Ia terinci dan berhubungan erat dengan komponen-komponen lain seperti empati dasar, penyelesaian, ketepatan empati, dan pengertian sosial. Empati dasar yakni memiliki perasaan dengan orang lain atau merasakan isyarat-isyarat emosi nonverbal. Penyelarasan yakni mendengarkan dengan penuh reseptif, menyelaraskan diri pada seseorang. Ketepatan empati yakni memahami pikiran, perasaan, dan maksud orang lain, dan pengertian sosial yakni mengetahui bagaimana dunia sosial bekerja. Sementara itu, secara sederhana menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, empati adalah keadaan mental yang membuat seseorang merasa atau mengidentifikasi dirinya dalam keadaan perasaan atau pikiran sama dengan orang atau kelompok lain. Empati adalah kemampuan seseorang dalam ikut merasakan atau menghayati perasaan dan pengalaman orang lain. Seseorang tersebut tidak hanyut dalam suasana orang lain tetapi memahami apa yang dirasakan orang lain itu. Secara lebih luas, empati diartikan sebagai keterampilan sosial tidak sekedar ikut merasakan pengalaman orang lain, vicarious affect response, tetapi juga mampu melakukan respon kepedulian concern terhadap perasaan dan perilaku orang tersebut. Tidak heran jika latihan memberikan sesuatu atau bersedekah, selain merupakan sarana beribadah, juga bisa melatih empati anak pada orang lain yang memunculkan sifat berderma, filantropi. Dengan demikian, penekanan empati tersebut menyatakan bahwa kemampuan mengilami perasaan orang lain tersebut tidak membuat kita tenggelam dan larut dalam situasi perasaannya, tetapi kita mampu memahami perasaan negatif atau positif, seolah-olah emosi itu kita alami sendiri. Resonansi perasaan. Kemampuan berempati akan mampu menjadi kunci dalam keberhasilan bergaul dan bersosialisasi di masyarakat, sehingga di dalamnya termasuk kemampuan membaca apa yang dipikirkan oleh orang lain. Beberapa faktor baik psikologis maupun sosiologis yang memengaruhi proses empati sebagai berikut. Pertama, sosialisasi. Dengan adanya sosialisasi memungkinkan seseorang dapat mengalami sejumlah emosi, mengarahkan seseorang untuk melihat keadaan orang lain dan berpikir tentang orang lain. Kedua, perkembangan kognitif. Empati dapat berkembang seiring dengan perkembangan kognitif yang bisa dikatakan kematangan kognitif, sehingga dapat melihat sesuatu dari sudut pandang orang lain berbeda. Mood dan feeling. Situasi perasaan seseorang ketika berinteraksi dengan lingkungannya akan mempengaruhi cara seseorang dalam memberikan respon terhadap perasaan dan perilaku orang lain. Keempat, situasi dan tempat. Situasi dan tempat tertentu dapat memberikan pengaruh terhadap proses empati seseorang. Pada situasi tertentu, seseorang dapat berempati lebih baik dibanding situasi yang lain. Komunikasi. Pengukuran empati dipengaruhi oleh komunikasi bahasa yang digunakan seseorang. Perbedaan bahasa dan kesalahpahaman tentang komunikasi yang terjadi akan menjadi hambatan pada proses empati. Berikutnya ada teknik-teknik mengasah empati. Kemampuan empati harus selalu dilatih atau diasah sejak dini. Bahkan meskipun usia seseorang telah beranjak dewasa, harus tetap melatih empati. Kemudian ada beberapa langkah yang dapat dilakukan agar kemampuan empati kita terbentuk. Pertama, rekam semua emosi pribadi.
Setiap orang pernah mengalami perasaan positif maupun negatif, misalnya sedih, senang, bahagia, marah, kecewa, dan lain sebagainya. Pengalaman-pengalaman tersebut apabila kita catat atau rekam akan membantu kita memahami perasaan yang sama saat kondisi tertentu menjumpai kita kembali. Di samping itu, ketika kita mengetahui perasaan tersebut sedang dialami oleh seseorang, kita dapat memahami kondisi tersebut, sehingga kita dapat memperlakukannya sesuai dengan apa yang diharapkannya. Cara mencatat atau merekamnya dapat berupa tulisan di buku harian atau sekedar mengingat-ingat dalam alam sadar kita. Untuk menyempurnakan langkah di atas, ada baiknya memerhatikan cara lebih spesifik sebagai berikut. Pertama, membangkitkan kesadaran dan perbendaharaan ungkapan emosi. Kedua, meningkatkan kepekaan terhadap perasaan orang lain. Ketiga, membantu memahami perspektif orang lain selain dari sudut pandangnya sendiri. Kedua, perhatikan lingkungan luar orang lain. Memperhatikan lingkungan luar atau orang lain akan memberikan banyak informasi tentang kondisi orang di sekitar kita. Informasi ini sangat penting untuk dijadikan panduan dalam mengambil pilihan perilaku tertentu. Informasi ini juga dapat dijadikan pembanding dengan diri kita tentang apa yang sedang terjadi, sehingga kita dapat mengetahui apakah perasaan dan perilaku kita sudah sesuai dengan lingkungan sekitarnya. Memperhatikan orang lain merupakan keterampilan tersendiri yang tidak semua orang menyukainya. Memperhatikan tidak sekedar melihat orang per orang, tetapi juga mencoba menghilangkan perasaan-perasaan subjektif kita saat memperhatikan, sehingga akan muncul keinginan untuk mendalami perasaan orang yang sedang kita lihat tersebut. Ketiga, dengarkan curahan hati, curhat orang lain. Mendengarkan adalah sebuah kemampuan penting yang sering dibutuhkan untuk memahami masalah atau mendapatkan pemahaman yang lebih jelas terhadap permasalahan yang sedang dihadapi orang lain. Kemampuan mendengarkan juga harus latih agar memberikan dampak yang positif dalam interaksi sosial kita. Syarat yang dibutuhkan untuk dapat mendengarkan adalah menghilangkan atau meminimalkan perasaan negatif atau prasangka terhadap objek yang menjadi sasaran dengar. Di samping itu juga perlu adanya kemauan untuk membuka diri kita untuk orang lain, khususnya dengan memberikan kesempatan orang lain untuk berbicara yang dia inginkan tanpa kita potong sebelum selesai pembicaraannya. Mendengar keluh kesah atau cerita gembira orang lain akan mampu memberikan pengalaman lain dalam suasana hati kita. Mendengarkan cerita sedih akan mampu membawa kita ke dalam suasana hati orang lain yang sedang bersedih dan dapat membangkitkan keinginan untuk memahami masalah atau perasaan orang tersebut. Begitu pula perasaan yang lain. Semakin banyak cerita masalah dan ungkapan perasaan yang kita dengarkan akan membuat kita semakin kaya dengan pengalaman tersebut dan pada akhirnya semakin mengetahui bagaimana cara memahami orang lain atau perasaannya. Berikutnya, bayangkan apa yang sedang dirasakan orang lain dan akibatnya untuk diri kita. Bayangkan sebuah kejadian yang dialami orang lain akan menarik diri kita ke dalam sebuah situasi yang hampir sama dengan yang dialami orang tersebut. Refleksi keadaan orang lain dapat membuat kita merasakan apa yang sedang dialami orang tersebut dan mampu membangkitkan suasana emosional. Membayangkan sebuah kondisi tersebut dapat lebih mudah manakala kita pernah mengalami perasaan atau kondisi yang sama. Seseorang yang sering membayangkan apa yang dialami atau dirasakan orang lain dan akibat yang akan ditimbulkan manakala hal tersebut terjadi pada diri kita saat kejadian atau setelah kejadian akan memudahkan kita merasakan suasana emosi seseorang manakala melihat kejadian-kejadian yang berkaitan dengan situasi penuh dengan emosi-emosi tertentu. Berikutnya, lakukan bantuan secepatnya. Memberikan bantuan atau pertolongan kepada orang-orang yang membutuhkan dapat membangkitkan kemampuan empati. Respons yang cepat terhadap situasi di lingkungan sekitar yang membutuhkan bantuan akan melatih kemampuan kita untuk empati. Bantuan yang kita berikan tidak perlu menunggu waktu yang lebih lama, tetapi kita berusaha memberikan segenap kemampuan kita saat melihat atau menyaksikan orang-orang yang membutuhkan. Pertolongan yang kita berikan akan menstimulus keadaan emosi kita untuk melihat lebih jauh perasaan orang yang kita beri pertolongan. Dan semakin sering kita memberikan respon dengan cepat, akan semakin mudah kita mengembangkan kemampuan empati kepada orang lain. Manfaat empati. Ada beberapa manfaat yang dapat kita temukan dalam kehidupan pribadi dan sosial manakala kita mempunyai kemampuan berempati.
Di antaranya adalah sebagai berikut. Pertama, menghilangkan sikap egois. Orang yang telah mampu menggambarkan kemampuan empati dalam menghilangkan sikap egois, mementingkan diri sendiri. Ketika kita dapat merasakan apa yang sedang dialami orang lain, masuki pola pikir orang lain dan memahami perilaku orang tersebut, maka hal itu akan lebih mudah untuk dilakukan. Kita akan berhati-hati dalam mengembangkan sikap dan perilaku kita sehari-hari, khususnya jika berada pada kondisi yang membutuhkan pertolongan kita. Kedua, menghilangkan kesombongan. Salah satu cara mengembangkan empati adalah membayangkan apa yang terjadi pada diri orang lain akan terjadi pula pada diri kita. Manakala kita membayangkan kondisi ini, maka kita akan terhindar dari kesombongan atau tinggi hati. Karena apapun akan bisa terjadi pada diri kita jika Tuhan berkehendak. Kita tidak akan merendahkan orang lain karena kita telah mengetahui perasaan dan memahami apa yang sebenarnya terjadi. Sehingga orang yang mempunyai kemampuan empati akan cenderung memiliki jiwa rendah hati dan senantiasa memahami kehidupan ini dengan baik. Berikutnya, mengembangkan kemampuan evaluasi dan kontrol diri. Pada dasarnya, empati adalah salah satu usaha kita untuk melakukan evaluasi diri sekaligus mengembangkan kontrol diri yang positif. Kemampuan melihat diri orang lain, baik perasaan, pikiran maupun perilakunya, merupakan bagian dari bagaimana kita akan merefleksikan keadaan tersebut dalam diri kita. Jika kita telah mempunyai kemampuan ini, maka kita telah dapat mengembangkan kemampuan evaluasi diri yang baik, dan akhirnya kita dapat melakukan kontrol diri yang baik. Artinya kita akan senantiasa berhati-hati dalam melakukan perbuatan atau memahami lingkungan sekitar kita. Orang harus mampu mengidentifikasi perasaan-perasaan orang lain dan peka terhadap adanya emosi dalam diri orang lain melalui pesan nonverbal yang ditambahkan, misalnya dalam bicara, gerak-gerik, dan ekspresi wajah. Kepekaan yang sering diasah akan dapat memakai reaksi spontan terhadap kondisi orang lain, bukan sekedar pengakuan saja. Keterampilan perlu dimiliki untuk mengasah kemampuan empati adalah sikap mau mendengar dan memberikan pemahaman yang lebih baik terhadap perasaan orang lain dan mampu membangkitkan penerimaan terhadap perbedaan yang terjadi. Dengan kemampuan empati yang terasa dan kuat, maka akan dengan sendirinya Anda dapat membaca pikiran dan perasaan orang lain.